Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Rafli Kusumawardana dengan NIM 8114215542. Di sini saya akan menjelaskan video penjelasan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Indung Wijayanto SHMH. Kebocoran data pribadi kembali terjadi di tanah air. 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan dijual di forum peretas Rate Forums. Ini untuk meretas data pengguna dari salah satu e-commerce unicorn di tanah air. Gak main-main, karena 91 juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark web. Kebocoran data masyarakat di dunia maya berlangsung tanpa jeda. Rentetan informasi pribadi pengguna layanan seluler muncul di sebuah situs web. Miliaran data itu dijual sebesar $50.000 Amerika Serikat atau sekitar 700 juta rupiah untuk Pentingnya perlindungan data pribadi. Pada tahun 2020, terdapat beberapa kasus kebocoran data pribadi dari data layanan perusahaan online seperti Tokopedia, Bineka.com, Shopback, Pemilu 2014, Red Doors, Kredit Plus, Cermati, dan lain-lain. Kebocoran data, peretasan, hingga pembobolan rekening pribadi sudah banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Ini tentunya harus membuat kita untuk lebih waspada lagi. Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah data atau informasi seseorang tertentu yang disimpan, dirawat, serta dilindungi kerahasiaannya karena sifatnya yang private dan unik. Yang termasuk ke dalam data pribadi adalah yang pertama ada nama lengkap. Selanjutnya ada alamat rumah, alamat email, nomor handphone, kartu kredit, nomor rekening, nomor NIK, tanggal ulang tahun, dan nomor profesi. Kenapa sih data pribadi itu menjadi penting? Data pribadi ini memiliki nilai yang penting bagi diri sendiri dan tanpa kita sadari, penting juga bagi orang lain. Terkadang orang lain ini menggunakan data pribadi kita untuk keuntungan mereka. Contoh negatif dari apabila seseorang mendapatkan data pribadi kita adalah seseorang yang mendapatkan nomor KTP atau kartu kredit kita yang mana seseorang tersebut bisa memanfaatkannya untuk membobol rekening kita. Contoh lainnya adalah seseorang yang dapat meretas password dari akun sosial media kita. Ia dapat mengakses sosial media kita secara penuh dan bisa melakukan banyak hal dari sosial media kita. Salah satu contohnya adalah ia bisa melakukan penipuan atas nama media sosial kita ke orang lain. Yang mana hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk melindungi data pribadi kita? Yang pertama adalah dengan menggunakan password atau sandi yang kuat. Password yang kuat adalah kombinasi, misalnya simbol, huruf, dan angka. Serta diusahakan untuk menghindari penggunaan password yang ada kaitannya dengan ulang tahun, selanjutnya nama, tanggal lahir, dan hal lain yang mudah ditebak oleh orang lain. Cara yang kedua adalah kita harus berhati-hati untuk menggunakan WiFi gratis di ruang publik karena kita tidak tahu bagaimana keamanan dari WiFi tersebut seperti apa. Apabila terpaksa untuk menggunakan WiFi tersebut, maka sebisa mungkin kita harus menghindari menggunakan WiFi itu untuk transaksi perbankan. Cara yang ketiga adalah sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak men-share di sosial media. Boleh men-share, namun hanya share hal-hal yang penting saja. Dan jangan sampai data pribadi kita itu tidak sengaja ke-share ke sosial media. Cara yang keempat adalah kita harus tetap selalu waspada. Jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming untuk mendapatkan hadiah dan juga mendapatkan suatu pinjaman secara mudah. Cara yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kita harus bijak dalam dunia digital. Kita harus lebih banyak baca dan menerima informasi. Dan apabila ketika akan sharing kembali informasi tersebut,
harus kita saring terlebih dahulu informasinya.